Kan Billy saya ajak sumpah nggak berani Billy. Benar bahwa saya ngedit, saya bilang benar saya yang terjemahkan, nggak sama kamu. Berani akui dulu, wah udah berputar-putar. Jadi tekniknya kan ketika ini kan berputar-putar mengacaukan, mengaburkan itu. Dan Billy-nya nggak mau sumpah waktu itu. Karena saya bilang sumpahnya gini, kalau sampai tidak jujur, sumpahnya besok mati, berani nggak? Iya, memang kan kita nggak boleh ya, Miss Esther. Kita nggak boleh kita seperti itu. Nggak boleh. Tetapi karena saya menjunjung bahwa saya data dan apa yang saya sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan, saya ajak dia sumpah. Waktu itu seperti itu. Nah, cuman dia Billy-nya menghindar, nggak mau dia. Dia juga sama, saya nggak berani, saya nggak boleh, ya udah. Nah itu kenapa? Karena data yang kita kasih, misalnya gini, penyalipan. Data Quran itu ada di abad berapa? Data kita di abad awal. Nah, ketika kita membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan data primer, tidak mungkin saya menggunakan data yang di abad ke-7 berbicara mengenai Yesus. Tidak bisa. Ini sudah tidak masuk akal. Berbicara mengenai Yesus, kita harus menggunakan data dari tahun berapa? Dari abad awal. Gitu. Itulah kenapa ketika kita bicara dengan Ustaz Zuma, nah datanya Ustaz Zuma dari tahun berapa? Kan gitu. Datanya Ustaz Zuma dari abad ke-7. Kan udah nggak masuk lagi kan? Betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Sama kayak Sinandar kayak seperti itu. Mereka angkat, bahkan novel juga mereka angkat untuk mendiskreditkan Tuhan Yesus. Oh iya. Yang ada yang karena mereka ada Esther, karena mereka bilang ya, catat buku-buku apokrif itu adalah artinya kan buku yang tersembunyi. Ya, saya pernah dengar ya kata siapa macam-macam Ali. Itu sebetulnya buku apokrif itu bukan dongeng, gitu kan? Bukan dongeng, tetapi sampai sekarang itu kan masih diperdebatkan katanya gitu kan? Diperdebatkan kelegalitasannya, sahnya atau enggak gitu. Nah, tetapi masalahnya kita juga harus pakai logika kita ya. Ya, orang yang dari abad-abad waktu yang dekat-dekat ya, yang dekat-dekat dengan buku-buku itu telah memberitahu, ya kan, bapak-bapak gereja, orang-orang yang pada waktu itu sudah kasih tahu, ini buku dongeng gitu kan, ini asli. Ya, ini kitab suci, yang ini cuma cerita kitab suci, dongeng yang didongengkan. Mereka sudah ngasih tahu, ini dongeng, ini bukan kitab suci. Orang-orang yang terdekat, orang-orang saksi mata, orang-orang yang masih bersinggungan, yang masih tahu ya ceritanya yang sebenarnya gitu. Ya, lalu pada saat sekarang 2000 tahun lebih udah ya. Masa kita mengatakan masih diperdebatkan? Kita apa gitu? Kita ini udah ribuan tahun setelah itu. Apa kekuatan kita untuk mengatakan itu masih diperdebatkan? Orang yang paling dekat pada zaman itu sudah bilang, saksi matanya, orang yang sah mengatakan ini buku dongeng, ya buku dongeng. Jangan dikais-kais lagi gitu. Nah sekarang kan mereka masih mengais-ngais, apalagi si Rifa. Nggak takut mereka bawa itu untuk dalil mereka, karena mereka mengatakan ini masih diperdebatkan, ini belum tentu buku cerita ini belum tentu firman Tuhan. Siapa yang bilang ini katanya mereka gitu. Ya, jadi istilahnya mereka ngais-ngais. Iya kan? Kalau kita mau tahu ya tentang pribadi satu orang, yang kita cari itu kan orang-orang yang terdekat dengan orang itu. Misalnya mau cari tahu tentang Susi, ya kita dekatin itu saudaranya Susi, tetangganya Susi, teman dekatnya Susi. Mereka lah yang paling tahu. Ya kita orang jauh ini nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa ngambil kesimpulan apa-apa ya, karena yang tahu itu orang dekatnya. Nah begitu juga dengan buku-buku dulu itu, sudah dikasih tahu, sudah dipilih-pilih, ini bukan, ini cuma cerita, ini dongeng yang sedang marak pada saat itu. Udah, itu sudah baku, nggak bisa lagi diganggu-gugat, itu sudah datanya udah otentik, nggak bisa lagi diganggu-gugat, udah betul, itulah kebenarannya. Tapi sekarang kan mereka kais-kais, ya. Jadi artinya kasihan banget, mereka itu kasihan banget. Tadi malam Pak Dhani bahkan bilang gini, ya, walaupun itu cuma dongeng, katanya, walaupun itu dongeng, tetapi kalau sudah masuk dalam firman Tuhan, dalam wahyu, itu harus
sebagai kebenaran. Nah, gitu. Dia ngomong kayak gitu. Ya Dia sudah, ngomong mau begitu bilang udah apa teman-teman? berkali-kali Bu Uti. Itu Dia ya. ngomong begitu udah berkali-kali. Kasihan ya. Walaupun itu kata-kata iblis, kalau itu udah masuk, Iya, ya diterima sebagai kebenaran. Itu sama. kasihan ya. Iya. Kasihan sampai gitu ya. Tapi sebenarnya saya topik yang di sini saya belum ngerti benar ya teman-teman ya. Saya nyambung dari omongan Pak Cita aja gitu. Tapi karena ada kesempatan untuk berbicara buat kita sama-sama, ya saya sih cuman saran. Kita jangan biarkan mereka itu bebas menghujat lah, bebas memanipulasi Alkitab kita. Gitu. Kecuali kita bisa ngontrol. Ketika dia mau manipulasi, kita kasih dia ruang, dia mau manipulasi, kita bisa kontrol. Gitu. Ya. Kita kontrol. Jangan sampai gini loh teman-teman. Semakin banyak mereka, kita harus akui ada banyak sekali dari saudara-saudara kita juga yang belum mengenal firman Tuhan. Ya saya sendiri pun, mungkin teman-teman pun akan berkata kita juga masih belajar gitu kan. Tetapi masih banyak teman-teman kita yang bisa disesatkan. Nah di situ kita harus bekerja sama. Dan satu lagi yang perlu tahu, kita itu mengasihi orang lain ya. Tetapi kita harus lebih mengasihi diri kita sendiri. Contoh saudara-saudara kita ya. Saya dulu pernah ngomong di tempat Pak Toro ya. Saya puji Tuhan, roomnya Pak Toro semakin baik. Saya lihat ya. Kita itu harus sadar apologet ini adalah incaran. Nih teman-teman di sini itu diincer. Dan mereka itu berusaha untuk mancing-mancing supaya kita salah ngomong. Yang lain ngerekam. Ya, yang lain ngerekam. Besok-besok, tok ikut Pak ke kantor polisi, begitu. Dan itu tuh sudah terjadi teman-teman. Teman kita, anak Batak. Puji Tuhan udah selesai kasusnya. 1 tahun penjara, 1 tahun berapa bulan ya? 1 tahun 8 bulan. 1 tahun, pokoknya 1 tahun lebih lah. 1 tahun, udah selesai sidangnya, udah ketok palu. Gitu. Jadi kita pun sesama kita harus jaga, terutama yang pengikutnya besar itu loh. Itu bahan incaran mereka. Sedikit banyak kita harus saling menjaga, saling mengingatkan. Kalau mereka mah bebas. Ya. Betul. Kalau mereka bebas ngomong. Izin ya Miss. Tentu kayak misalnya Kak Ica gitu, itu kan begitu debat kan banyak banget tuh. Nah itu bisa jadi sih memang juga termasuk ini ya harus hati-hati sih. Kak Mikana, Pak Jeki, pokoknya yang viewernya kalau lagi nonton itu banyak. Hati-hati, sedikit salah ngomong kena. Sedikit salah ngomong. Makanya kita harus saling jaga, teman-teman. Ya. Kayak Pak Erben nih udah salah satunya juga ini. Dak dikduk. Jangan sampai salah ngomong. Teman-teman juga doain Bu Uti. Pak Jack Cita. Kita doain yang di live chat juga jangan jangan komen gak bermutu. Komen tuh harus pinter. Ikutin yang di Komal. Kalau nggak bisa ngikuti yang di Komal, sekedar support, doain, gitu loh. Teman-teman yang cuma bisa ngata-ngatain, kasih mention, Pak, jangan cuma bisa ngata-ngatain, ayo ikutin yang di Komal topiknya, argumentasi, biar nggak kita bisa cerdas gitu. Yang cuma ngata-ngatain doang, ngegosip doang mah. Itu juga perlu kita ajarin. Sedikit banyak kita di live chat itu berguna teman-teman. Yang di atas kita support dengan doa. Gitu loh. Host nggak boleh tidur, nggak boleh ditinggal. Kecuali ada moderator. Moderator yang juga bisa mengamankan room.
Itu serius deh teman-teman. Jangan sampai kita ini nggak jadi berkat, padahal kita pengen jadi berkat. Gitu. Miss Esther jangan nangis, katanya saya nggak nangis. Kalau saya tukang nangis, ngapain saya ikut ini di media sosial dialog lintas agama ini? Saya enggak ngatur ya teman-teman. Saya tahu teman-teman ini senior-senior saya semua ini, Bu Uti, Bro Cita, apalagi Pak Erben. Wah, saya enggak, tapi apa salahnya kita saling berbagi. Saya juga bukannya ngajarin mereka kok. Saya tahu mereka tuh sudah jam terbangnya udah tinggi. Tapi kita saling mengingatkan. Gitu. Iya enggak sih? Iya. Dan soal Alkitab kita, wah menurut saya sih Bro Cita udah inilah. Dan lagi kita punya data kok. Ya kan Bro Cita, kita punya langsung ke websitenya bisa. Iya, betul. Saya dikasih website tuh sama Pak Ben Hur ya. Pak Raja, Pak itu Yusinga Yehuda. Kasih datanya, kita bisa masuk ke situ. Semua apa namanya? Semua data tentang manuskrip kita. Manuskrip itu ditemukan kapan, isinya Alkitab ayat berapa, sekarang sedang disimpan di mana, itu ada semua. Ada semua. Contoh saya. Kalau saya sih saya simpan juga ada datanya. Contoh Matius 18 sampai 19 itu P25 350 tahunnya. Itu disimpannya di Staatsmuseum zu Berlin, ada di Berlin. Itu. Kemudian ada di posisinya di Texas, Amerika Serikat. Kita bisa baca teman-teman, jangan khawatir ya. Kemudian orang Kristen itu, kita punya modal. Dikasih Tuhan kita Alkitab lengkap, kita nggak harus lompat kemana-mana. Gitu. Itulah teman-teman. Saya udah banyak ngomong, saya itu Kak Host. Salam kenal ya Kak Host. Saya baru kali ini saya masuk ke roomnya di sini. Iya. Kalau saya ya. Iya, Halo? Bu Esther. Kedengaran nggak saya ngomong? Dengar, ada, Bu Uti. Dengar Bu Uti. Iya, kalau saya ya memang kita ini sebetulnya gimana ya? Susah-susah nerapin apa yang Miss Esther bilang itu. Karena apa? Ya, karena kalau kita nggak terima mereka sama sekali, ya nggak mau berdialog dengan mereka sama sekali, kelihatan sepertinya mereka tuh nggak lihat dari kenapa, motivasi kita kenapa nggak mau sama mereka tuh kenapa. Mereka nggak lihat gitu. Yang mereka bilang lah takut, ya karena nggak ada kebenaran, mereka nggak bisa belain agama mereka, makanya takut. Mereka kan selalu gitunya. Ngomongnya kan begitu, takut ya. Si Uti takut sama saya, takut gitu. Padahal kita bukannya takut. Kayak saya sama Mahadewa atau siapa yang itu yang di mereka itu ya. Bukannya takut, males, jijik gitu ya kan, jijik itu karena gimana enggak, ya? Bu Uti, saya bilang bukannya nggak boleh Bu Uti, tetapi harus yang terkontrol. Iya, cuma masalahnya memang sulit juga ya, apalagi kalau udah tegang banget ya. Kita memang harus menyatakan, kita harus bongkar itu. Tapi kalau kita bongkar itu, ya jatuhnya kita seperti menghujat gitu. Padahal itu ada di tempat mereka gitu. Ya jatuhnya seperti menghujat. Makanya saya hindarin aja lah topik-topik yang bicara kayaknya mereka, kalau mereka bahas tentang itu mereka bilang menghujat, padahal itu fakta. Saya nggak ini. Males saya bahas tentang itu. Soalnya nanti berantem. Kenapa? Bu Uti, anak Batak itu termasuk nggak mau lo masuk ke mereka loh. Iya. Tapi kemarin itu karena hujatannya terhadap Tuhan Yesus itu. Itu makanya dia terpancing kan? Iya, dia kepancing. Jadi host di sini gunanya begitu.
Hmm. Jangan sampai ke teman kita ini. Kalau udah kepancing, udah inilah, anggap saja ya turunin aja dulu atau gimana. Nah, di stop dulu gitu supaya nggak kelepasan. Percaya Emang deh seperti teman-teman. Bu, emang seperti itu Bu. Aduh, saya diajarin, memang sih bagus saya diajarin. Cuman kalau kita mengajarinya, tapi kalau misalkan saya salah, baru kita diajarin. Tetapi selama ini kan selama seminggu ini kan saya baik-baik aja. Kenapa sih semua pada begitu sama saya? Aneh, bingung saya mah. Saya tahu ibu-ibu ini kan orangnya lebih duluan dari saya. Nah, saya kan sudah bilang tadi juga udah dikasih tahu. Bukannya apa ya, kalau di room sebelah mereka seperti itu, ya Bu ya, silakan. Tetapi saya lihat selama beberapa hari ini mereka masuk room saya, tidak ada. Karena kan saya lihat kalau misalkan tadi Bang Juma sama siapa tadi siapa mereka itu berbuat yang tidak baik sama cuman menyerang diri kitanya, mungkin ini kan enggak, mereka diskusinya itu saling apanya yang salah gitu loh. Kecuali nih si Abang Juma atau mereka si Nandar itu di room saya bikin olok-olokan yang kitanya jadi jatuh. Nah, sedangkan yang dari kitanya juga sama. Jadi apa yang salah gitu loh. Nah, kalau misalkan ibu bilang ke saya hargain ibu, saya hargain ibu-ibu ini ngasih tahu saya, tetapi saya juga tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, kayak tadi si Nandar, saya tegur kok gitu. Bukan saya nggak tegur, saya selalu tegur mana yang salah. Serba salah ibu, saya di sini kan cuma oke, saya kan belum ada dibilang tahu apa-apa gitu ya. Sebenarnya dari kemarin sih, bukannya Pak, dari kemarin itu saya disudutkan terus, jujur saya bilang. Seharusnya kalau misalkan saya kayak dari kemarin itu, seakan-akan saya ini mengenal mereka udah lama, mengenal mereka itu sudah seperti ibu-ibu gitu, bapak-bapak sekalian. Padahal mereka naik cuma baru berapa kali mereka naik. Saya lihat mereka tuh diskusinya bagus, dan setiap saya tegur dengan pembicaraan mereka terima apa yang disalah gitu loh. Kalaupun misalkan. Tapi boleh saya bertanya, Mbak Ica? Boleh Pak. Apa yang menjadi visi misinya Mbak Ica ini dengan adanya room? Itu dulu. Oke, baik. Apa? Baik. Begini Pak. Awalnya itu kan ini room kesaksian sama room namanya room kesaksian dan juga room sharing ya. Nah, room sharing dan kesaksian tiba-tiba apologet pada naik ke atas. Saya juga tak tahu tuh si apologet siapa mereka, status mereka apa, saya kan nggak kenal. Mereka naik. Nah, tiba-tiba ada yang minta naik. Ini dari umat muslim, karena saya berpikir room saya ini bukan room untuk kekristenan saja, tetapi umum. Karena selama ini room ini mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha silakan sharing gitu. Tidak ada saya batasi bahwa dia tuh Kristen aja gitu. Nah, setelah apologet naik, namanya orang masuk ke rumah kita kan pengen tahu ini ngapain, ini siapa. Nah, ternyata ada yang naik, ini naik dari umat Islam. Saya dengerin. Nah, sekarang di kitanya kan hanya memantau, melihat. Nah, kenapa mereka gitu. Nah, ternyata besoknya lagi seperti ada diskusi. Oh yaudah kita diskusi. Nah, saya sebagai host ya saya ikutin dulu lah. Namanya kita pengen tahu ya harus ikutin dulu. Jangan kita main kiki orang. Maksud aku gini maksud aku. Kalau memang roomnya ini untuk apologet, apakah saya tidak bilang ini room apologet Bapak. Iya, maksud aku kan dalam beberapa waktu ini kan sudah masuk ke dalam apologet atau debat. Baik. Artinya gini, paling tidak Mbak Ica ini kan punya kemampuan untuk memahami yang dibicarakan para debaters. Contoh, baik. Apakah itu konteksnya Islam atau konteksnya Kristen? Harus punya pemahaman atau kemampuan di situ. Iya. Tapi kalau ibaratnya belum punya kemampuan untuk masuk dalam room diskusi atau dialog atau debat,
apalagi kalau mengarahnya itu bongkar-bongkar data yang sangat menyakitkan, Mm. mungkin lebih bagus Mbak Ica-nya fokus saja di kesaksian itu tadi. Jadi fokus Iya. kepada kesaksian. Kalaupun ibaratnya ada orang bertanya, ya hal-hal pastoral mungkin itu lebih bagus. Baik. Karena kita lihat kan selama ini pun ketika ada dialog, saya melihat ya Mbak Ica-nya itu kan diloskan aja. Harusnya kan yang punya room itu kan punya patron. Punya patron itu artinya apa? Contoh, setiap pembicaraan itu, contoh harus ada patokannya ini baru. Yang namanya pemilik rumah itu kan harus menguasai tamu. Menguasai itu artinya tahu karakter dari tamunya. Ibaratnya kalau orang datang ke rumah kita, kalau Iya. kita nggak kenal orangnya kan kita nggak kasih kebebasan. Jadi Mbak Ica harus bisa membuat roomnya ini punya patron. Patron itu menjadi landasan untuk setiap dialog sehingga kita tidak justru menunjuk ada sesuatu yang janggal. Contoh ya, Iya. kayak kemarin itu ada juga beberapa teman yang membuat pernyataan agak risih gitu ya. Waktu kemarin itu kayaknya Mbak Ica berbicara hal-hal positif, hal-hal pribadi. Contoh, apakah Juma mau kawin sama aku itu. Itu Jadi kan menurut aku bercandaan kan, supaya mereka itu orang ini kan sekarang gini Pak. Mereka ini bukan, lagi maksud berdebat. aku gini Mbak Ica. Ini kan roomnya kan ditonton contoh ratusan orang live. Iya. Itu kan dibicarakan di mana-mana. Cara pandang orang terhadap hal itu. Sehingga nanti gini, kesaksian yang dibangun Mbak Ica itu ketika ada pembicaraan seperti itu, apalagi kan kemarin contoh pernikahan yang dulu pun Mbak Ica ada begini cerita orang, yaitu masa lalu orang itu ya. Sehingga orang memunculkan pikiran-pikiran yang negatif. Jadi sebaiknya Mbak Ica, apa dulu visi misinya, tujuannya untuk membuka room ini, dan apa sih yang mau ditargetkan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Mbak Ica ibaratnya belum punya kapabilitas untuk debat atau dialog, mungkin untuk saat-saat ini bisa bergabung dengan beberapa teman-teman kita yang memang di dalam apologet untuk belajar. Nanti kalau sudah dapat pembelajaran, baru nanti Mbak Ica bisa buka ini. Tapi untuk saat ini lebih bagus dulu fokus kepada kesaksian atau sharing-sharing tentang kehidupan, itu mungkin lebih bagus. Karena saya lihat juga Mbak Ica itu kan dalam hal pengetahuan untuk apologet atau debat ini, belum pernah kulihat Mbak Ica ibaratnya memberikan tanggapan, memberikan arahan, semua dicerna. Takutnya nanti jangan-jangan imannya Mbak Ica jadi goyah. Kenapa? Karena belum punya basic yang sangat kuat. Gak punya basic. Kayak tadi kan, Jack Cita itu tadi udah menjawab. Tapi Mbak Ica itu bilang belum menjawab. Jawabannya gak ada. Padahal jawabannya Jack itu sudah ada sebenarnya. Kenapa? Karena disinilah perlu kita, kalau udah masuk apologet ini gini ya. Saya pribadi masuk dunia apologet ini karena saya tidak mau membiarkan mereka itu memframing ajaran Alkitab. Makanya fokus saya itu menjawab Alkitab. Fokus saya itu bukan untuk menyerang Islam. Dari semua perdebatan saya itu tentang Islam jarang saya bahas. Itu saya serahkan sama teman-teman yang lain. Baik, Pak. Jadi mungkin itu aja masukan dari saya supaya Mbak Ica belajar dulu tentang ilmu kekristenan yang berkaitan dengan apologet. Apalagi materi yang tadi itu kan. Materi yang tadi itu kan kanonisasi. Enggak semua orang suka belajar kanonisasi. Karena itu sejarah, data dan lain sebagainya. Baik, Jadi Mbak Ica mungkin bisa belajar seperti itu di tempat lain. Tapi roomnya ini tetaplah fokus utamanya untuk kesaksian. Artinya siapa yang mau bersaksi, bagaimana Mbak Ica diubahkan Tuhan, bagaimana orang lain. Seperti itu aja. Baik, Pak. Jadi sekarang saya berharap sih jangan ada lagi yang naik. Nanti juga Bang Cita, saya nggak ingin lagi ya. Cari room tempat lain ya Bang Cita. Ya, dengan senang hati Mbak, dengan senang hati Mbak Ica. Artinya fokusnya room Mbak Ica ini kita dukung. Saya pun akan sering mampir ke sini. Tapi kalau saya mampir gini. Kalau saya mampir, room ini bukan untuk bicara dialog lintas agama. Tapi saya paling bicara tentang bagaimana menguatkan iman orang Kristen. Ibaratnya kalau ada ibaratnya kayak konseling, hal-hal pastoral aja. Contoh kan, Nggak bisa Pak, saya kita nggak bahas. bisa untuk kekristenan itu. Saya juga apologet juga nggak akan mau belajar. Karena saya masalah apologet saya jujur saya tidak akan mau terlalu mendalam, dan room ini juga tetap seperti room semula, nggak mau terlalu karena saya punya jadi room ini saya pikir kita dukung mungkin nanti untuk teman-teman semua Kenny agama Esther
Mm-mm. Iya, artinya kalau Gini, ada orang luar nyoba bersaksi ya, pengalaman rohaninya, mungkin room ini sangat tepat. Kak Tapi Ica kalau untuk sebentar apologet ya. mungkin dipersiapkan aja dulu, dipersiapkan. Kak Terima Ica kasih Mbak Ica. sebentar ya. Mohon maaf Terima ya, kasih. saya tidak Ya, ada nggak maksud apa-apa, apa-apa ini. Bapak. Saya hanya Ya. memberikan input aja untuk kita Siap, saling membangun Iya. satu dengan yang lain. Terima kasih. Terima Ya, kasih, Kak Pak. Ica Iya. sebentar ya. Jadi gini, saya sebenarnya tidak pernah melihat Kak Ica Iya. untuk dialog ya. Jadi saya tadi itu bicara itu bersifatnya umum. Jadi saya bicaranya itu untuk kita semua, Baik. standar umum. Jadi karena saya belum punya poin-poin yang bisa saya mengatakan, oh Kak Ica begini, Kak Ica begitu. Ya, tetapi Pak Erben tadi sudah mengatakan, puji Tuhan. Ada satu lagi, saya sih dengarnya itu teman-teman yang bicara. Tetapi saya boleh sampaikan juga untuk menjadi perhatiannya Kak Ica, tetapi tidak menjadikan Kak Ica mundur dengan misinya ya, visi misinya. Karena saya teringat karena Pak Erben yang udah barusan ngomong hal pribadi. Di YouTube itu ternyata ada komentar-komentar miring yang nggak enak didengar. Contoh tadi itu saya dengar dari Pak Amin Wijaya ya, pendeta mengirim janda cantik, bla 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 janda cantik. Nah yang kayak begini-begini, ini kan nggak enak didengar. Ya, tetapi ini saya katakan jangan membuat Kak Ica mundur. Ya, kita itu sesama anak Tuhan saling mengasihi. Setiap kita punya cara memberitakan firman Tuhan dengan cara topik umum. Kita memberikan kasih, kita memberikan saran dengan nilai-nilai Kristen. Itu menurut saya bagus-bagus aja. Kita nggak semua jadi jempol, ada jadi kelingking, ada yang jari tengah gitu. Tapi pada kesempatan ini saya tetap menyampaikan apa yang menurut saya perlu. Jadi Kak Ica jangan merasa disudutkan. Ya. Saya pun karena belum tahu apa-apa secara pasti, tapi saya ingin menyarankan juga. Gitu ya. Bukan mendiskreditkan. Kita harus saling menjaga. Ya, harus saling menjaga. Intinya begitu. Ya, tetapi kalau Kak Ica ternyata tersakiti karena mungkin juga udah stres dari kemarin berdasarkan cerita dari kemarin saya dipojokan gitu ya, apa boleh buat. Saya merasa dipojokin beneran saya bilang karena mereka itu tidak tahu saya tetapi menginiin saya gitu. Seharusnya cari tahu dulu baru bisa memberikan masukan. Kalau misal kita nggak tahu tuh siapa orang, nah, tetapi kita memberitahu ini asal memojokkan di sosial media, seakan-akan itu menjadikan gosipan buat saya. Jadi ini kan bahan pembicaraan, bener dong? Ya, nggak mau Kak Ica, itulah yang kita hadapin ketika kita masuk ke media sosial. Jadi kita saya paham Ibu Esther, saya paham. Tetapi cara mereka itu tidak baik di sini. Kalau mau memberitahukan yang benar, cari tahu dulu nih. Ya. Itu, iya toh. Itu Ica. Apalah dulu sarapan. Apa toh? Biasa itu semakin tinggi pohon semakin kuat. Betul toh. Apa? Yang menerpa. Yang penting akarnya itu jangan hilang. Iya. Ya. Akarnya jangan hilang, sama-sama kita yang dikasih Tuhan. Dari dulu Pak Bang 70, saya dulu juga dipojokin sama anakku, sama pelayanan saya. Ini sekarang gitu. Mereka gini, juga ini. Tunggu. Bikin saya. Tunggu. Gimana? Iya tunggu. Gimana sayanya nggak terintimidasi? Enggak. Nanti kalau didengar orang kan kata memojokkan ini seolah-olah kita sesama Kristen di sini ada saling sikung. Enggak. Itu hanya saran-saran dan itu hanya pendapat, itu hanya kritik. Boleh. Itu kayak bikinlah kritik tes. Enggak ada memojokkan. Enggak. Kita satu dalam Kristus. Ya pertimbangannya filternya kembali kepada itu. Baik. Nah, itu aja. Mau istirahat dulu, mau calling down, itu yang punya room. Kita sama Kristen semua di sini. Ya satu aja panduannya. Cuman itulah toh. Semakin tinggi angin, semakin tinggi pohon, semakin angin. Baru satu lagi, nggak ada asap.
kalau nggak ada apinya. Betul. Iya, dalam artian udah tahu lah itu. Tidak akan ada perdebatan kalau nggak jumpa di situ antara yang mau berdebat. Betul sekali. Ya karena jumpanya di situ yang mau berdebat, makanya terjadi perdebatan. Kalau nggak akan jumpa itu. Betul. Ya siapa yang mau berdebat silakan. Tapi dengan ada peraturan di awal. Sedangkan minum obat pakai peraturan 1 kali 3 kali dalam 1 hari makan. Kalau nggak, kenapa nggak dimakankan aja sekali semua obat itu? Tapi overdosis nanti kan? Betul. Iya, Betul. dengan aturan-aturan yang sudah dibuat, dijanjikan. Siapa yang menghasut, kita kick. Siapa yang apa, yang langsung aja. Sesuai dengan disiplin diskusinya, argumennya. Kalau itu kira-kira sudah menurut Kak Ica yang punya room itu sudah memang menghujat secara personal, ya udah kick aja, nggak ada masalah. Mau nggak dikawani pun nggak masalah. Apalagi media sosialnya ini. Betul sekali. Bukan ini pula jadi tempat cari beras. Betul sekali. Kan gitu, bukan tempat cari beras di sini. Ya udah cooling down aja lah dulu itu dengan semua kritikan-kritikan kawan-kawan. Dan yang itu sayang semua sama itu ya. Betul. Yang dibilang itu semua sama itu sayangnya sama Permisi. itu. Betul. Permisi Ya, Bang Napitupulu dan Kak Ica. Iya. Aku izin ya. Jadi gini, kita semua dukung langkah Kak Ica seperti apa, gitu. Karena ya bagaimanapun juga ini kan roomnya Kak Ica. Tapi satu hal ya Kak Ica, ketika Kak Ica belum memahami sesuatu, kemudian datang Mas Nandar. Nah, sementara teman-teman lain pada nggak ngerti masalah kritik teks. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi menurut Kak Ica? Gini, aku aja lah yang jawab Bang. Yang terjadi Bang, diskusi tidak akan berjalan. Dan itu udah pernah saya katakan dengan Nandar. Maaf Bang, saya potong. Dia langsung buka apa judul topik. Maaf Bang, saya tidak mau berdiskusi dengan Anda. Saya tidak mau lagi berdiskusi dengan Anda tentang hal itu. Yang lain lagi kita omongi. Kalau enggak, saya turun. Bukan terserah Anda menilai saya tidak berani atau saya tidak pandai, itu hak Anda. Tapi hak saya juga untuk tidak ikut dalam ranah itu, hak saya juga harus Anda terima. Iya, betul Pak Napitupulu. Nah, sekarang misalnya gini. Misalnya muncul orang yang mau, tapi tidak punya ilmu. Gitu ya. Itu langsung kita diturunkan aja Bang. Iya, tapi kan gini Pak Napitupulu. Ya. Kita kan ketika bagaimana kita bisa menurunkan, sementara yang satu dia juga dengan santun, dia juga sedang istilahnya dakwah. Nah, untuk menurunkan itu kan kita perlu alasan. Iya, gitu kan? Ya alasannya gini tadi Bang. Abang bilang maaf dulu Bang. Abang bilang tadi dia nggak mampu. Berarti kan dia mau bunuh diri Bang. Memang seperti itu ada Bang Napi. Ya udah, berarti diskusi itu tidak akan berjalan Bang, makanya nanti akan dihentikan. Bukan seperti itu Bang, bukan seperti itu. Nanti pada kenyataannya akan seperti ini Bang, bukan seperti itu. Tapi yang terjadi kenyataannya adalah nanti lihatlah Kristen-Kristen tidak sanggup menjawab. Anda tadi kalau memperhatikan debat dengan Bang Nandar, itu berkali-kali dia melakukan framing seperti itu. Dan aku perhatikan Bang, dan aku pelajari itu aja datanya. Bukan masalah datanya itu aja, iya, Mas. Enggak maksud saya, itu aja yang bahannya. Iya betul. Maksud saya seperti ini Bang. Sesuatu yang didengungkan terus-menerus. Nah itu pertimbangan kita ya. Sesuatu yang didengungkan terus-menerus, orang akan mengira bahwa itulah kebenaran. Oh, belum kecuali nggak bisa Bang bikin kayak gitu langsung Bang. Iya betul. Tetapi semua berawal dari mana kan gitu Bang. Jadi semua pasti ada awalnya. Kecuali